Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak dan abang sekalian? Harapan kita semoga Allah senantiasa memberikan kita senantiasa kesehatan, kesempatan, kemudahan dalam belajar. Baik, kakak dan abang sekalian, kita masih masuk ke pembahasan internet. Coba buka bukunya halaman 15. Ya, halaman 15 itu media transmisi. Media transmisi digunakan jaringan komputer sebagai sarana penghubung. Ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Jadi ada media untuk menghubungkan internet. Nah, satu menggunakan kabel, satu secara tidak menggunakan kabel. Media transmisi menggunakan kabel ya. Jadi ada 3 gambar ini. Ada kabel twist pair, ada kabel koaksial, ada kabel serat optik. Jadi model kabel twist pair ini dia modelnya acak-acakan gitu, dia tidak teratur. Nah, dia biasanya nih digunakan untuk modem ya, penghubung dari modem ke komputer. Sedangkan yang satu lagi kabel koaksial ini ada juga seperti TV-TV lama juga menggunakan model kabel yang seperti ini. Nah, kemudian ada kabel serat optik. Nah, kabel serat optik ini maksudnya di dalam kabel itu dia memiliki serat ya. Serat untuk mentransmisikan data itu tadi. Jadi contohnya itu ada contoh kabel mikrofon ya. Ya, kita lanjut ke media transmisi tanpa kabel. Ternyata ada media transmisi tanpa kabel. Nah, kita masuk. Media transmisi tanpa kabel merupakan komunikasi data dalam jaringan komputer yang tidak memanfaatkan kabel sebagai media transmisi. Mungkin kita semua sudah tahu bahwa tanpa adanya kabel suatu benda atau kita bilang HP itu bisa terhubung ke internet. Nah, atau terhubung bisa bergerak gitu kan. Nah, jadi contoh nih, gelombang mikro atau microwave. Nah, mikro atau microwave ini dia adanya jaringan atau keterhubungan antara satu benda dengan satu benda, tapi dalam jangka waktu yang dalam jarak yang dekat. Nah, sinyalnya tidak terlalu jauh. Kalaupun jauh dia harus menggunakan relay stasiun ya. Tahu seperti pos-pos seperti itu. Kemudian B, sistem satelit. Nah, seperti kita ketahui bahwa sistem satelit saat ini banyak televisi itu menggunakan sistem satelit. Tanpa adanya sistem satelit, maka kita tidak bisa menonton televisi. Nah, sistem satelit inilah fungsi perannya itu di luar bumi ini langsung ke bumi, seluruh bumi. Jadi langsung ke seluruh bumi. Jadi dia tanpa kabel. Lanjut gelombang radio untuk seluler. Ada GSM non seluler, ada GSM seluler. Jadi GSM seluler inilah yang menghubungkan ke telekomunikasi kita atau telepon genggam kita yang sampai saat ini bisa kita gunakan. Itu baik menggunakan pemancar ya atau sistem tower, atau dia tidak menggunakan pemancar, hanya menggunakan antena. Nah, jadi GSM non seluler itu bisa seperti kontak-kontak ya. Mungkin ada teman-teman tahu itu ada, kalau satpam itu menggunakan kontak-kontak itu yang jarak dekatnya sangat dekat, itu tidak menggunakan tower pemancar, tidak menggunakan seperti handphone gitu ya. Sinar inframerah ya, sinar inframerah. Nah, sinar inframerah ini sama seperti kita ketika menggunakan remote untuk menghidupkan televisi, menghidupkan kipas angin dan lain sebagai macamnya. Nah, itu sinar inframerah. Kita masuk sinar laser ya. Teknologi ini hampir sama dengan sinar inframerah, yaitu memiliki sifat line of sight, yaitu sinar ya. Sehingga jika terhalang maka aliran data informasi akan terhenti. Jadi perintah itu akan terhenti ketika terhalang. Ya, kita lanjut ke LAN. Jadi di sini ada local area, jaringan berdasarkan area kerja. Jadi ternyata jaringan itu ada batasan. Nah, inilah dia yang disebut ada local area network atau LAN. Jaringan ini merupakan jaringan kecil seperti dalam suatu ruangan. Jadi ini
bisa hanya digunakan satu ruangan, satu gedung, perusahaan. Nah, bertukar komunikasi, bertukar data. Nah, beda dengan metropolitan area network. Nah, ini dia lebih cakupannya, atau MAN itu cakupannya lebih ke satu kota, dalam suatu kota. Jadi dia cakupannya satu kota. Kita masuk ke WD area network ya. WD area network atau WAN merupakan jaringan yang lebih besar dari MAN. Dia bisa antar negara, antar benua juga bahkan. Nah, jadi beberapa hal tadi itu untuk mengakses internet. Nah, ada dia menggunakan kabel, ada yang tanpa menggunakan kabel. Nah, baik, kita lanjutkan untuk program untuk mengakses internet. Nah, ya, mungkin ini tidak perlu Bapak ajari lagi, kita sudah sama-sama lebih jago mungkin anak Bapak, abang-abang sekalian, kakak sekalian untuk mengakses internet. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai salah mengakses, karena ketika kita mengakses di luar dari hal-hal yang positif, maka dampaknya juga negatif bagi diri kita sendiri. Nah, ada itu Internet Explorer atau Mozilla browser dan lain sebagainya, Google ya. Jadi kakak dan abang sekalian, mungkin itu dulu pembahasan kita terkait cara atau program untuk mengakses internet ya. Model bagaimana sih sebenarnya proses mengakses internet itu tadi. Nah, tugasnya adalah di sini di halaman 19 itu ada 1 sampai 10. Jadi tugasnya silahkan kerjakan 1 sampai 5 saja ya. Tulis soalnya dan juga jawabannya. Baik ya, kakak, contohnya nih nomor 1. Berikut ini merupakan jaringan berdasarkan area kerja, yaitu silakan pilih jawaban yang paling benar. Jadi pilih salah satu. Jangan ada sampai nyontek, karena ini semua ada di dalam buku ini, e-book ini, dan sudah kita bahas. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.